Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian, karena banyak permintaan ya, bagaimana sih tentang skema akad jual beli kredit HP secara online? Maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin share ya, bagaimana teknis, kemudian dari sisi tinjauan syar'inya seperti apa, sehingga jual belinya sah secara hukum syara'. Jadi malam hari ini saya ingin sedikit share temanya tentang skema akad jual beli HP secara kredit via online. Nah, via online yang saya maksud di sini adalah biasanya melalui chat WhatsApp. Nah, maka di sini ada 3 hal ya, 3 pelaku akad ya. Ini adalah toko HP yang pertama. Kemudian ini adalah penjual HP, tapi ini tidak nyetok di rumahnya. Sementara kalau toko HP ini dia ada stok HP-nya di toko. Kemudian yang ini adalah pembeli HP. Nah, rambutnya 1 ya. Nah, biasanya kalau dalam bisnis secara konvensional itu disebut dengan istilah microfinance, atau istilah kerennya untuk hari ini namanya fintech ya. Tapi memang dalam beberapa hal banyak pelanggaran syarak yang dilakukan, baik itu dari segi akadnya maupun dari segi skema jual beli angsurannya yang masih terjebak pada hutang ribawi. Nah, maka malam hari ini saya ingin sedikit share ya, bagaimana kemudian praktik jual beli HP. Ini khusus HP ya. Nanti kalau untuk yang lainnya teman-teman bisa belajar di tempat yang lain. Saya pun juga masih tetap belajar secara kredit via online. Kalau offline, insya Allah semuanya udah bisa dipahami ya. Ketemu langsung itu insya Allah lebih aman. Tapi karena ini online, ada beberapa aturan hukum syara' yang harus dipahami. Nah, pembeli itu biasanya kan pengen misalnya sebuah HP ya. Pembeli pengen sebuah HP, taruhlah merek HP ABC gitu ya. Tapi dia belum punya kemampuan untuk bisa membayar atau membeli langsung ke toko HP ini secara cash ya. Dia belum bisa membayar secara cash. Maka sebenarnya bisa langsung ke toko HP ini untuk berjual beli secara kredit. Tapi biasanya kalau toko HP secara umum itu kan ada pihak ketiga, di mana pihak ketiga itu biasanya ini ya, lembaga-lembaga semacam pinjaman online gitu ya. Nah, kemudian ada orang yang dia punya dana ya, taruhlah penjual HP ini dia punya dana, kemudian dia ngobrol nih ya, pembeli ini berkomunikasi dengan orang yang punya dana tadi, ada komunikasi. Pembeli bilang, bro, ini gue butuh HP ABC nih, tapi gue belum punya uang nih, gimana ya gitu ya. Nah, sebenarnya bisa aja si orang ini ya, penjual HP ini meminjami uang, dimana uang ini nanti dibelikan di toko HP. Maka akadnya antara si penjual HP ini itu adalah dengan pembeli ini adalah utang piutang ya, kor ya. Tapi bisa juga penjual HP ini dia komersil, dalam arti ya memang ingin meraih qimah madiyah atau profit atau keuntungan. Nah, kemudian dia bilang, si penjual HP tanya, HP ABC ya bro ya, gini aja bro,
nanti gua tak beli ke toko ya, aku tak beli ke toko. Nah, setelah ke toko, setelah HP tak miliki saya, ini HP ABC nya sudah tak miliki saya, nanti tak jual lagi kepada sampean gimana bro, kepada anda gimana bro, gitu. Oh bolehlah kalau begitu, gitu kan. Nah ini komunikasi ini teman-teman, ini dilakukan via chat WA. Maka kenapa saya katakan secara online, karena dilakukan tidak secara langsung tatap muka gitu ya, tapi ada alat komunikasi via smartphone gitu. Nah jadi penjual itu nggak bisa menjual HP-nya langsung kepada pembeli. Mengapa? Karena dia sendiri belum memiliki barang, maka nggak boleh seseorang itu menjual barang yang belum menjadi miliknya. Maka solusinya seperti apa? Solusinya ada istilahnya itu wa'ad atau janji untuk berjual beli. Tapi wa'ad ini itu belum akad ya teman-teman, karena kalau akad itu kan ada ijab kabul ya. Ada ijab kabul di dalam sebuah majelis akad ya, dan itu mengikat. Kalau wa'ad itu janji berjual beli, bisa jadi janjinya akan tertunaikan. Si penjual HP ini membeli barang di toko HP, kemudian dimiliki HP-nya, kemudian dijual kepada pembeli. Atau bisa jadi setelah penjual HP ini beli, ternyata si pembeli ini nggak jadi beli, ya nggak masalah karena masih wa'ad ya, janji untuk berjual beli tapi belum akad ya. Jadi wa'ad itu tidak sama dengan akad. Oke ya, pembeli bilang kepada penjual, oke bro kalau gitu saya pengen HP ABC itu kira-kira harganya berapa ya bro. Nah karena penjual HP ini belum mempunyai barang, otomatis kan dia tidak bisa untuk menentukan harga. Nah maka kemudian terjadi komunikasi nih antara penjual HP ini dengan si toko HP. Bang, HP merek ABC harganya berapa ya? Taruhlah harganya 1.000 gitu ya. Oke, harga 1.000 mas. Ya dia kan tahu jadinya harga di toko harganya 1.000. Nah kemudian dia mengkomunikasikan nih kepada calon pembeli ini yang akan berjual beli, akan membeli HP-nya secara angsuran, tetapi tidak bisa dalam bentuk harga pasti karena belum dimiliki. Dia bisa membuat semacam skema ya, skema harganya, skema angsurannya berapa bulan, kemudian dalam DP-nya berapa, kisarannya DP-nya berapa, kemudian per bulannya itu kisaran berapa. Tapi itu masih harga kisaran, belum dalam bentuk harga pasti. Misal bro ini HP ABC, ini misalnya menjual HP, ngomong kepada pembeli ya, bro ini harga HP ABC itu harganya kisarannya 2.000 bro. 2.000 bro. Kemudian kalau skema misalnya diangsur selama 10 bulan dengan DP 200 rupiah, itu kira-kira berarti 2.000 dikurangi 200 dibagi 10 bro. Nah ini nanti akan ketemu angka angsuran per bulan. Tapi obrolan ini teman-teman itu belum akad jual beli ya, semacam biar calon pembeli ini dia punya pertimbangan menyesuaikan dengan kondisi keuangannya bisa atau tidak, seperti itu ya. Dan ini juga dalam obrolan ini belum bisa terjadi negosiasi. Mengapa? Karena barang belum dimiliki oleh si penjual HP yang ini. Gitu. Sampai di sini dimengerti ya. Kemudian setelah disampaikan kisaran harganya, kemudian si calon pembeli HP ini yang mau mengangsur ini oke lah nggak apa-apa. Tapi kata nggak apa-apa ini sekali lagi belum akad wa'ad gitu. Dan si penjual HP harus memberitahu bahwa ini kita baru wa'ad ya bro, kita baru berjanji untuk berjual beli, belum berakad. Akad itu dilakukan setelah barang diterima ya. Setelah barang diterima, dikirim nih dari penjual ini, setelah ini dibeli dulu ya, ini jual beli biasa.
kemudian dimiliki HP-nya oleh penjual HP, kemudian dikirim kepada calon pembeli yang akan mengangsur. Jadi sebenarnya adalah akad jual beli biasa, tetapi secara kredit dan online ya. Nah, maka ini dikirim HP-nya. Tak. Setelah HP ABC dikirim dan diterima oleh pembeli, ngabarin calon pembeli, ini HP-nya sudah sampai, alhamdulillah. Udah diterima, udah dilihat, oke. Kemudian penjual menyampaikan ini, sudah bukan harga kisaran karena udah diterima ini kan. Bro, ini harganya 2 juta ya. DP-nya 100 nih. Diangsur selama 10 bulan, ketemu angka per bulan sekian rupiah. 2 juta, 2000 dikurangi 100 dibagi 10. Nah, ketemu angka bulanan. Gimana bro? Setuju atau enggak? Gitu. Nah, maka si penjual HP ini karena awalnya adalah waat, penawaran itu terjadi. Maka yang namanya penawaran itu ada 3 kemungkinan teman-teman. Yang pertama, diterima. Yang kedua, negosiasi ulang. Jadi ada istilahnya itu pembeli diberi hak ikhtiari, jadi kesempatan untuk memilih. Karena memang di awal ini, yang obrolan awal ini, chat WA awal ini baru waat. Nah, setelah terjadi negosiasi, oke lah bro, setuju. Bisa juga ketika negosiasi itu nggak jadi beli. Artinya apa? Barang dikembalikan kepada penjual HP, tidak terjadi akad. Itu ya, paham ya? Mengapa? Bukan sebelumnya. Jadi harus diterima dulu, gitu kan? Kalau skenarionya adalah diterima, disetujui, ya maka oke bro, gue setuju dengan harga ini. Maka terjadilah akad teman-teman. Nah, akad antara penjual HP dengan pembeli. Penjual HP yang ini ya dengan pembeli. Terjadi akad jual beli biasa, cuma pembayaran secara angsuran. Nah, setelah akad itu dilakukan, maka DP ditransfer sesuai dengan kesepakatan. Misalnya setelah barang diterima. Nah, barang diterima dikirim. Nah, itu sudah mengikat ya kedua belah pihak, ya, pembeli untuk mengangsur gitu. Yang menjadi pertanyaan kan biasanya kenapa kok misal HP-nya harus dikirim dulu gitu ya. HP kan udah diterima nih, kenapa nggak boleh langsung misalnya berakad? Tidak boleh, karena dalam akad jual beli itu ada istilahnya dilarang untuk kalik bil kalik. Jadi kalik bil kalik itu jual beli utang ketemu utang. Nah, misalnya gini, HP-nya itu kan belum dikirim, pembayarannya juga belum dikirim, belum ditransfer, dan itu pun akan dilakukan skema dengan akad pembayaran secara tempo, secara berhutang gitu ya. Nah, kalau ini sudah terjadi obrolan, akad itu dilakukan di sini, itu tidak sah ya, nggak sah. Mengapa? Ya karena memang terjadi kalik bil kalik, barang, jadi penjual berutang barang kepada pembeli belum dikirim, karena HP-nya kan harus dikirim, ada tempo kan, ada jeda, harus di packing, bawa ke kurir, ya biasanya 2-3 sampai 4 hari lah ya. Kalau luar Jawa biasanya lebih dari 5 mungkin gitu ya. Nah, sementara pembeli juga dia berutang kepada penjual karena tidak membayar secara cash langsung gitu kan. Makanya disebut dengan jual beli utang ketemu utang, kalik bil kalik. Ya, maka solusinya HP ini harus dikirim dulu. Nah, barang sudah diterima baru dilakukan penawaran deal pada suatu harga tertentu, dilakukan akad jual beli. Setelah akad maka ditransfer DP gitu. Nah, itu ya. Jadi skemanya seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang bertanya, terus gimana dengan ongkirnya? Ya, ongkir sesuai kesepakatan aja. Kalau saya yang berposisi sebagai penjual, ongkir itu saya bebankan kepada pembeli, dan itu di luar akad ini ya. Akad jual belinya itu terpisah dengan ongkir. Ongkir itu kan ada pihak jasa lain ya. Jasa lain. Jadi kita meminta pertolongan dari pihak kurir gitu ya, pihak kurir. Nah, itu saya bebankan kepada pembeli. Jadi kalau dikirim itu ongkirnya, dikirim transfer ongkirnya dulu ya. Setelah ongkir, pembeli packing, kirim. Nah, di sini kan
ketika barang diterima, ada kemungkinan ketika terjadi tawar menawar kan nggak jadi beli, karena memang diberikan kesempatan untuk termasuk tidak jadi beli. Maka kalau barang dikembalikan, ongkirnya itu ditanggung juga oleh calon pembeli ini. Gitu. Itu kalau terkait dengan ongkir ya, jasa kurir, pelayanan pengiriman gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mudah ya. Tapi memang resikonya banyak ya, resiko banyak. Saya itu pernah hilang di jalan ketika dalam proses. Jadi HP-nya sampai, tapi isinya hilang. Ini ada kurir yang nakal. Ada juga sudah sampai, sudah diterima oleh pembeli langsung hilang juga ada. Ada juga kasus yang pembayaran pertama, pembayaran kedua, 3, 4 lancar, kemudian hilang juga ada gitu ya. Ada juga yang modelnya pembayaran 1 lancar, pembayaran 2 lancar, pembayaran 3 lancar, pembayaran 4 lancar, pembayaran 5 lancar, pembayaran 6 lancar. Belum selesai sampai lunas dia minta HP lagi. Kemudian dikirim, langsung tidak ada jejaknya juga ada ya, macam-macam lah ya. Makanya ini memang bisnis berisiko tinggi ya, bisnis berisiko tinggi. Saya yakin kalau teman-teman yang melihat video ini adalah teman-teman yang baik ya. Saya minta untuk dijaga betul informasinya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tidak amanah dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya. Ini informasi memang sih dari sisi akadnya insya Allah oke ya, syar'i, tapi yang jadi persoalan adalah keamanahan dari calon pembeli ini yang kadang perlu diverifikasi ulang gitu. Ya saya sudah banyak lah dalam soal seperti ini ya, karena alhamdulillah sampai ketika video ini dibuat saya sudah melayani sekitar ya 400 lebih pelanggan ya, jadi tahulah gitu ya, macam-macam alasan, macam-macam dan sebagainya. Jadi insting saya itu bisa cepat kalau ada misalnya begini, nah itu ya. Nah itu teman-teman yang bisa saya share. Jadi sebenarnya akadnya jual beli biasa ya, jual beli biasa, cuma karena ini menjadi online maka barang harus dikirim dulu untuk menghindari jual beli bil kali ini ya, utang ketemu utang. Oke, terima kasih. Kalau nggak paham bisa komentar di kolom komentar ya, jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.